Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang sangat diberkati Tuhan, kesempatan yang baik ini, mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih. Perbuatan-perbuatanmu besar dan ajaiblah Engkau.
Tiada Allah seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Maha besar Kau ya Tuhan, Allah yang perkasa, pencipta alam semesta. Terpujilah Engkau, terpujilah Bapa yang kekal. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang Maha besar. Haleluya, terpujilah Engkau. Engkau yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan, dipermuliakan. Haleluya. Terpujilah Allah yang menciptakan alam semesta. Terpujilah Engkau penyelamat kami. Terpujilah Engkau sumber kuasa, sumber kekuatan yang maha dahsyat. Terpujilah Engkau Allah yang maha perkasa. Gusti sifat dalam ini kuasamu, kekuatanmu tidak terbatas ya. Muliakan Dia, saudara. Tinggikan Bapa surga. Dia yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dia yang memiliki kuasa yang maha dahsyat. Tinggikan Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga saudara. Dia ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Bapa surga. Maha suci Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub, Allah yang kekal. Pencipta alam semesta, Kau yang menyediakan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan adalah sumber pertolonganku. Kau yang layak ditinggikan, layak dipermuliakan, layak diagungkan Kau ya Tuhan. Bapa besar, bermata ajaib, yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar Tuhan, Maha suci Engkau Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Curahkan urapan Roh Kudus double porsi. Urapi hambamu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir dalam kehidupan pribadi hambamu, mengalir untuk setiap pribadi kekasih-kekasihmu, biji mata Allah sendiri, baik yang mengikuti rangkaian ibadah melalui tayang YouTube melawat mereka, seperti Engkau melawat kami yang ada saat ini bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami siap Engkau berkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menciptakan perlindungan secara khusus. Berkat-berkat rohani maupun jasmani Engkau limpahkan bagi setiap pribadi kami, umat-umat-Mu. Nama-Mu yang diagungkan, dipermuliakan. Setelah firman Tuhan disampaikan, kami terima perjamuan suci memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Bagi yang percaya diselamatkan, dan kuasa kebangkitan-Mu menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan alam semesta. Berbicaralah Engkau Bapa Surgawi. Kami siap mendengarkan, kami siap Engkau sembuhkan bagi yang sakit, kami siap Engkau bela, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau lindungi setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Temanya giat untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan. Jadi sekali lagi temanya giat untuk mendapat kuasa dari Tuhan atau kekuatan. Beberapa kali sudah saya sampaikan mengenai sumber kekuatan itu dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kekuatan tersebut? Sebab itu kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai kelima. Berikut firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terus Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. terima kasih. Untuk giat mencari hadirat Tuhan atau kuasa Tuhan yang maha tinggi, yang nomor satu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan Allah itu ada. Haleluya. Ini nomor satu. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah itu ada. Jadi kalau temanya itu giat untuk mendapat kuasa dari Tuhan, yang nomor satu harus kita tanamkan dalam hidup kita, Tuhan yang Maha Esa itu ada. Dia hidup, Dia punya mata, Dia punya telinga, Dia punya perasa, Dia punya hidung, Dia punya pengecap. Amin. Saudara percaya hal ini? Nah, kalau saudara percaya, betul-betul saudara itu tinggal di bumi ini. Betul-betul saudara tinggal di bumi Indonesia. Memiliki Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dia itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berkuasa. Nah sekarang, kalau Tuhan itu yang Maha Kuasa, sumber kekuatan itu harus kita dapatkan. Kekuatan itu setahap demi setahap kita akan membaca sekarang kemahakuasaan Tuhan. Kalau ayat yang ketiga di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Allah, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di dalam Allah itu Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Amin. Nah sekarang kita baca Kejadian pasal 1 dari ayat 1. Kita akan perhatikan untuk mengenai kemahakuasaan Tuhan ini. Silakan. Kejadian 1, perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ini pribadi Tuhan yang Maha Kuasa ini. Terus, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah ini saudara, Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta ini. Terus waktu itu pertama kali belum berbentuk, masih gelap gulita, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Sekarang langkah ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi firman Injil Yohanes pasal 1 tadi ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah di sini ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini di atas permukaan air, kondisi yang gelap gulita itu, roh Allah melayang-layang di permukaan air itu, dan di sana Allah bersabda, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Dihidupkan firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi sabda itu dirami oleh Roh Kudus, maka terjadilah terang. Jadi antara firman dengan Roh Kudus itu bekerja sama untuk mewujudkan terang tersebut. Amin. Saudara percaya hal ini? Nah, ini nanti untuk menjadi dasar untuk kita mendapatkan kekuatan, kuasa yang dari Tuhan. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Yang 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Wah, haleluya. Terus berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Wah, jadi semuanya itu yang telah kita nikmati di sekitar kita itu Sang Sabda, pribadi Allah yang menciptakan. Yang ke-14 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadi saudara, kalau saudara mau menempatkan kebenaran firman ini dalam lubuk hati, saudara pahami tahap demi tahap, semua terjadi oleh karena Allah berfirman, Allah bersabda. Ini nanti ada kaitannya giat yang berikutnya untuk mendapatkan keutuhan kuasa Tuhan yang Maha Esa itu. Bisa kita terima kalau kita perhatikan pembacaan kitab Kejadian pasal 1 ini. Lanjut. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Terus Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. ya, bahwa semuanya itu baik. Terus berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik. sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi selama 6 hari Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta. Ya, menciptakan alam semesta. Jadi pertama kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, dan karyanya alam semesta ini Tuhan yang menciptakannya. Itu keagungannya Dia. Lanjut, ini pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ke-7 dia itu istirahat dari segala pekerjaannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi,
dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menyukuri, mengimani bahwa alam semesta itu yang menciptakan adalah Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha esa. Dia yang selalu bersabda, berkehendak untuk menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Itu Dia yang mencipta sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya. Ini kemahakuasaan Tuhan yang perlu kita percaya dan yakini, dan manusia itu adalah yang membentuk Tuhan sendiri. Amin. Nah, sekarang kita akan kembali lagi kepada Yohanes pasal 1 tadi. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah sendiri, Allah pribadi. Jadi di dalam Dia itu kemahakuasaannya dinyatakan, diwujudkan. Yang kelihatan itu yang sudah dicipta, yang bisa dinikmati oleh umat manusia. Nah saudara, kalau kita baca ayat 14 sekarang, ayat 14 dalam Injil Yohanes ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara, firman Allah ini sekitar 2000 tahun yang lalu Dia turun menjadi manusia. Turun menjadi manusia, menjadi daging. Itu kisah. Kalau saudara memperingati hari Natal, di sana dijelaskan dalam Injil Lukas pasal 2, malaikat Jibril itu ketemu dengan Maria dalam mimpi, sampai Maria itu mengatakan, aku ini belum bersuami. Terus malaikat Jibril itu mengatakan, ayat 37 ya, ayat 37 ini pasal 2, saya bacakan. Ini setelah pasal ini yang saya maksud pasal 1 ya, 37. Supaya kita semakin yakin kekuatan Roh Kudus yang akan kita terima. Saat itu Maria katakan, aku belum bersuami. Malaikat Jibril katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yakin hal ini? Alam semesta dulu belum ada yang mengadakan Allah sendiri. Di saat Dia menjadi manusia, sabda itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maria. Itu Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan
Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi sabda, firman, Roh Kudus menghidupkan. Ini pelajaran yang sangat kuat kalau saudara tangkap dalam Kejadian pasal 1 tadi. Bisanya ada alam semesta ini setiap saat Tuhan menghendaki, dia itu bersabda. Dan Roh Kudus yang melayang-layang di permukaan air itu, dia menghidupkan firman, dia mewujudkan. Nah saudara, ini kebenaran firman Allah. Supaya kita perhatikan kejadian Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ini dijelaskan di situ. Kembali lagi Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, terima kasih. Jadi firman di saat dia turun menjadi manusia, milik kepunyaannya itu tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah ini, orang-orang yang menerima kehadiran Allah itu diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi malaikat itu pesan kepada Maria, nanti anak itu akan lahir laki-laki, namakan dia Yesus. Arti nama Yesus itu penebus dosa. Kristus itu yang kudus, yang diurapi, yang maha kudus. Namanya adalah Yesus, artinya penebus dosa. Yang percaya dalam nama Yesus Kristus itu segala dosa-dosanya dihapus. Jadi Allah yang Esa, Allah yang Esa itu dia turun menjadi manusia. Nah saudara, ayat yang keempat Yohanes pasal 1 tadi, kita kembali ke sana. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Di dalam nama Yesus Kristus itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam nama Yesus Kristus saat dia menjadi manusia itu, di situ ada hidup. Hidup di bumi ini maupun hidup yang akan datang di akhirat. Sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus itu adalah jalan pengampun dosa. Yesus Kristus itu adalah jalan ke surga. Dia sendiri mengatakan demikian. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa. Saya ajak saudara baca dulu di dalam suratan Timotius, 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5.
Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Allah itu esa, Allah itu satu. Allah itu esa. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Dia itu Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Dahsyat kuasanya, yang menciptakan alam semesta, yang memberi kita napas hidup ini, itu adalah Dia. Tapi Dia itu Allah yang menjadi pengantara antara pribadinya dengan antara pribadi yang Maha Kudus, ya Dia yang Maha Sempurna itu, Dia turun menjadi manusia itu, manusia yang sampingnya itu manusia berdosa, Dia menjadi jembatan, menjadi jembatan. Ya, menjadi jembatan, pengantara. Jadi kalau kita ini percaya di dalam namanya, di saat Dia itu menjadi manusia, itu sangat luar biasa. Dosa-dosa kita dihapus. Allah yang esa, yang Maha Besar, Maha Sempurna itu menghapus segala dosa kita. Ini langkah yang kedua, ini firman yang menjadi manusia, Allah yang esa itu menjadi pengantara untuk kita, memperdamaikan kita dengan pribadi Allah yang Maha Kudus itu. Nah, sekarang kita baca sekarang. Saudara percaya bahwa Allah itu esa? Amin. Wah, saudara yakini ini ayat-ayat. Sekarang Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ya saudara, kalau saudara percaya Allah itu hanya satu, esa, setan pun percaya itu. Setan percaya bahwa Allah itu ada, dan adanya satu. Dalam percayanya itu dia gemetar, ketakutan. Mengapa setan ketakutan? Kalau mendengar Allah itu esa, satu, yang Maha Kuasa. Karena itu setan itu adalah malaikat yang memberontak. Memberontak pada Allah yang Maha Kuasa, diberontak. Tidak taat dengan ketetapan Allah. Akhirnya setan itu dilemparkan ke bumi. Sekarang mengganggu umat manusia, hingga manusia jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kehadiran Allah yang esa, yang memakai nama Yesus Kristus itu, bagi yang percaya, dosa-dosanya dihapus, dosa-dosanya dihapuskan. Sebab itu kalau saudara takut kepada Allah, ibadah kepada Allah yang esa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan takut kalau ada orang bilang di situ ada setan dan sebagainya. Karena kalau kita percaya di dalam nama Yesus Kristus itu nama Allah yang hidup. Di saat Dia itu turun ke bumi, namanya adalah Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ada rasa takut, rasa merinding, saudara perkatakan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan iblis nyakut, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tubuh jiwaku, diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara baca dulu Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 ya. Bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Allah yang Esa itu, yang Maha Kuasa, menolong, mewujudkan bahwa apa yang kita perkatakan itu, Tuhan itu akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Kalau saudara memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat tinggalku bersih dari kuasa setan. Nah, tempat itu jadi bersih. Yang mewujudkan tempat itu bersih, kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu menghardik segala kuasa setan, iblis, dan konspirasinya. Amin. Ini pentingnya kita ini percaya bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang Ibrani, kitab Ibrani, suratan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini supaya kita terapkan. Sekarang yang pertama tadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua kita menerima kehadirannya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang kita terapkan dalam hidup ini. Ya, silakan. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi ini saksi-saksi iman ini mengungkap lagi mengenai Allah itu menciptakan alam semesta. Jadi saksi-saksi iman itu, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Terus dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi imannya Habil itu di saat ibadah dia memberikan sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sementara kakaknya yang namanya Kain itu asal, yang mendapatkan nilai di hadapan Tuhan itu adalah Habil. Nah, kakaknya itu iri. Akhirnya Habil itu dibunuh. Itu darahnya itu berteriak di hadapan Allah. Itu karena imannya Habil. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini loh saudara,
Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, Henokh ini hidup berkenan kepada Allah. Jadi kita semakin membenahi diri untuk supaya kita ini diperkenan oleh Tuhan. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya saudara, ini mengajak pada kita semua, kalau Allah itu ada, kalau kita datang berbakti kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mau berdoa dimanapun saudara berdoa, percayalah Allah ada di dalam hidup saudara, keluarga saudara, dimanapun saudara berada, Allah itu kuasanya ada di situ. Amin. Ya, catatan di situ gini. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini diterapkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya saudara itu berjalan sendiri, tinggal di rumah cuma sendirian. Saudara harus terapkan kebenaran firman ini bahwa Allah yang maha besar bersama Roh Kudusnya itu ada menyertai saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang ada di berbagai tempat di dunia ini yang mendengarkan firman Allah ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu ada. Yang saudara nikmati ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Saudara yakin, seyakin-yakinnya, supaya kuasa yang dari Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Di tahap yang pertama itu adalah untuk kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia menciptakan alam semesta. Yang kedua, Dia itu turun menjadi manusia, turun kepada milik kepunyaannya sendiri. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi bagi yang menerima diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang berhak menerima berkat keselamatan, berkat hidup kekal, berkat pemeliharaan. Itu Tuhan akan berikan. Lebih lanjut lagi, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang tadinya kita tidak termasuk hitungan orang-orang pilihan, karena dalam Kristus Yesus kita termasuk orang pilihan secara rohani. Kita menjadi ahli waris, berhak menerima kerajaan surga. Haleluya. Saudara, ini kebenaran firman, saudara pelajari, saudara nikmati, saudara terapkan. Bagi saudara yang menangkap pembacaan firman ini dalam kitab Kejadian, saudara berlatih bersabda, saudara meyakini bahwa Roh Kudus melayang-layang di sekitar kita. Kalau saudara bersabda, jadilah hidupku diberkati Tuhan, jadilah keluargaku diberkati Tuhan, jadilah usahaku dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, terjadilah di situ.
Karena Roh Kudus nanti akan mengerami setiap perkataan saudara yang saudara landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus Kristus adalah jawaban dalam hidup kita. Jadi ayat 6 Ibrani 11 ini dikatakan supaya kalau kita datang kepada Tuhan, datang ibadah, datang untuk memuliakan nama Tuhan, yang kita sembah itu bukan Allah yang tidak mendengar, tetapi Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menjawab, Allah yang sanggup mewujudkan. Kalau saudara memiliki kerinduan untuk menerima kuasa dari Tuhan, Tuhan itu hadir menganugerahkan kuasa dalam hidup kita. Jadi ini awal dari giat untuk mendapat kuasa dari Tuhan. Harus saudara terapkan, saudara yakini, seyakin-yakinnya Dia Tuhan yang Maha Esa ada, selalu melihat kita, selalu mendengar doa kita, selalu mencium setiap puji-pujian kita. Sebab itu kalau memuji Tuhan, naikkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau dinaikkan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, nyawa kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kebenaran firman ini kalau kita nikmati dalam situasi kondisi apapun, segala rasa khawatir, cemas, ragu, kalau itu muncul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyah iblis, aku punya Allah yang besar, yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang maha besar, Allah satu-satunya yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara ada yang mau bertanya, silakan. Nanti ada yang menjawab, baik melalui tayang YouTube maupun sidang jemaat yang dekat dengan penggembalaan langsung, silakan. Karena ini PA, pendalaman Alkitab, ada tanya jawab, silakan. Kami siap menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Baptis pembaptis, baptis pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban. Yesus
segenap hati. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kami berbakti turut selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Haleluya. Yang ku perlu. Haleluya. Kami berbakti turut selamatku. Oh haleluya, Nyanyikan dengan sepenuh hati. Dia Maha mendengar, Dia Maha menjawab. dalam hidup. Yesus jawaban yang ku perlu. Amin. Haleluya. Jawaban Glory. Haleluya. aku perlu. Tapi pembaptis. Kami berbakti turut selamatku. Oh haleluya, Sekali lagi, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus Maha Suci Engkau. hidup. Yesus jawaban yang ku perlu. Jawaban yang ku perlu.
Dia tabib pembaptis Roh Kudus. Dia juru selamat dunia. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Syukur, terpujilah Engkau Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Syukur bagi kemuliaan kebesaran-Mu Tuhan. Kurio sakila mayu kamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir menaruh belas kasihan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir menaruh kemurahan bagi kami semua, Tuhan. Engkau Tuhan yang esa, Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang telah menciptakan alam semesta, yang kami nikmati setiap hari, setiap saat, baik siang maupun malam. Semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Itu belum cukup, Tuhan. Di saat manusia diikat, dijerat oleh setan dalam berbagai nafsu, sehingga perbuatan-perbuatan dosa semakin menumpuk dalam hidup manusia. Karena upah dosa adalah maut, Engkau turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi yang menerima kehadiran-Mu. Engkau mengampuni segala dosa-dosanya, dan Engkau menganugerahkan orang-orang yang percaya kepada kehadiran-Mu. Engkau berikan kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Engkau berkati perjamuan suci dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga kuasa perjamuan suci seiring makan tubuh Tuhan, diminum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima pemeliharaan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu menghidupkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Kami terima saat ini Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang melayani, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Di tangan kami memegang tubuh Tuhan, bukti kasih setia-Mu yang besar kepada kami. Dimanapun kami berada, anak-anak-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah ini, mereka mengadakan perjamuan suci. Juga Engkau berkati tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Dan saat ini kami di tempat ini, kami bersama-sama akan terima tubuh Tuhan dan darah Tuhan sesuai dengan iman kami terhadap firman-Mu,
seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal, dan kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan, dan kami menerima penyertaan Tuhan, dan menerima pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih kekuatan yang baru kami terima saat ini. Kesembuhan bagi yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Yang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bela. Perlindungan-Mu turun atas hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, atas rahmat, anugerah, pertolongan, pembelaan-Mu, kebenaran firman-Mu. Bila tertanam dalam hati jiwa kami, dimeterai dengan kuasa darah pengorbanan-Mu, dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak sekolah yang menuntut ilmu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang kuliah di perguruan tinggi, diberkati kecerdasan fisik yang sehat kuat, dianugerahkan kesuksesan, dianugerahkan kecukupan semua dana-dana yang mereka butuhkan, diberkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan, dalam usaha pekerjaan tangan mereka. Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memulai usaha, Tuhan membuatnya sukses mereka, membuat berhasil, dilimpahi rezeki yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dosa-dosa mereka Tuhan hapuskan, lawat mereka Tuhan. Mohon belas kasihan, anugerahkan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Engkau ada, Engkau maha melihat, Engkau Tuhan maha mendengar, Engkau Tuhan maha merasakan, Engkau Tuhan maha mencium, maha mengecap. Dan Kau ada saat ini di tengah-tengah kami dalam kekuatan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, diberkati bangsa Indonesia, diberkati pejabat-pejabat negara, pemerintahan negara Indonesia, diberkati dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Seluruh jajaran tenaga kesehatan, seluruh jajaran keamanan, Polri, TNI, diberkati oleh Tuhan.
disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari pusat sampai di daerah-daerah, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam mereka menjalankan tugas, penyertaan Tuhan menyertai mereka. Rencanamu untuk Indonesia Tuhan akan Kau genapi, Kau akan wujudkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon kemurahan dan rahmat Tuhan saat ini untuk keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Miliaran jiwa-jiwa Tuhan percek saat ini dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Percek mereka dengan kuasa darah-Mu. Anugerahkan mereka percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kuasa-Mu yang maha tinggi turun, kuasa-Mu yang maha dasar turun saat ini melawat bangsa dan negara Indonesia, melawat seluruh anak-anak-Mu, melawat seluruh rakyat Indonesia, melawat seluruh masyarakat Purnogoro, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, maupun di berbagai pulau di Indonesia. Dilawat Tuhan mereka yang tinggal di pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan, di hutan-hutan, di kota. Dilawat mereka, dijamah mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Indonesia ialah memuliakan nama Tuhan. Indonesia ialah menjadi alat-Mu untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela kami aturkan kepadamu. Terimalah berkat-berkat yang persembahan-persembahan dari anak-anak-Mu ini, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dicurahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, perbendaharaan usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk belalang pelahap apapun Tuhan halukan, Tuhan singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu Tuhan memberkati saat malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Pelayanan pengembalaan diberkati, marturia diberkati, diberkati saat ini. Lawat saat ini seluruh pengembalaan, lawat jamah dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih, rahmat, dan anugerah turun saat ini. Pelayan diakonia diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penghambat, penghalang berkat-berkat roh, mantra, santet, tenung sihir, kuasa setan iblis turun halukan dan singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan marturia diberkati, koinonia diberkati, lawat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini milik Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara, jeriku kasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.